Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, sebelum memulai pelajaran, biasakan terlebih dahulu berdoa dan selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Karena hari ini dapat belajar materi IPA kelas 7 SMP, lanjutan dari KD 3.2 atau bab 2 dengan judul Kingdom Valente. Apa tujuan mempelajari materi Kingdom Valente? Ananda harus dapat mengelompokkan makhluk hidup, khususnya Kingdom Valente. Kingdom Valente ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Itulah keistimewaan dari Kingdom Valente dibandingkan dengan Kingdom Animalia atau hewan, karena Kingdom Valente memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kingdom Valente dapat membuat makanan sendiri. Kerajaan tumbuhan atau Kingdom Valente dapat dikelompokkan menjadi 3, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta dikelompokkan menjadi 3, lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Pteridophyta dikelompokkan menjadi 4, paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Dan Spermatophyta digolongkan menjadi 2, Gymnosperme dan Angiosperme. Angiosperme digolongkan lagi menjadi 2, monokotil dan dikotil. Sekarang kita bahas satu persatu. Kelompok Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkormus atau berpembuluh. Terdapat dinding yang terbuat dari selulosa atau eukariotik. Belum memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya atau belum sejati. Termasuk multiseluler dan berklorofil. Hidup di tempat yang lembab, berkembang biak dengan spora, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Tumbuhan lumut ini disebut juga tumbuhan pelopor atau perintis. Istilah lain disebut dengan vegetasi. Jenis-jenis dari tumbuhan lumut terlihat pada gambar lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Tumbuhan paku-pakuan atau istilah lain Pteridophyta, ciri-ciri dari tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, daun sejati, sudah memiliki jaringan pengangkut, tidak berbunga dan tidak berbiji, berkembang biak dengan spora, daun muda pada tumbuhan paku menggulung, seperti terlihat pada gambar. Daun tumbuhan paku ada yang menghasilkan spora, disebut dengan sporopil, dan yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Hidup di air di tempat yang lembab. Mengalami metagenesis atau pergiliran antara fase vegetatif dan generatif. Kelompok dari tumbuhan paku atau Pteridophyta terdiri atas 4
kelompok. Kelompok yang pertama, paku purba, terlihat pada gambar atau istilahnya Psilophytinae. Kelompok yang kedua, paku kawat, perhatikan gambar atau istilah Lycopodinae. Dan kelompok yang ketiga, paku ekor kuda atau Equusetae. Dan yang keempat, paku sejati atau istilahnya Felicinae. Berikut tumbuhan berbiji atau spermatofita. Ciri-ciri dari spermatofita, bentuk tubuh umumnya berupa lemak, verdu, pohon, dan liana. Daun bervariasi, baik bentuk maupun komposisinya. Berakar tunggang atau ada yang berakar serabut. Ada yang berbunga dan ada juga berupa strobilus. Memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Contoh dari tumbuhan berbiji atau spermatofita, gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka, dan angiosperme, tumbuhan berbiji tertutup. Apa itu gimnosperme? Istilah dari tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-ciri dari tumbuhan gimnosperme, biji tidak ditutupi oleh daun buah. Berarti terbuka, dilihat seperti gambar di sini, dan tidak memiliki bunga sejati. Alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang disebut dengan strobilus. Ada strobilus itu yang jantan, ada yang betina. Bentuk perakaran dari gimnosperme ini tunggang. Daunnya sempit, tebal, dan kaku, pada umumnya perdu atau pohon, dan tidak ada yang berupa herba. Contohnya juniper. Perhatian gambar di sini, jepara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Tumbuhan gimnosperme mempunyai 4 kelas. Kelas yang pertama disebut dengan Cisadinae, yang kedua disebut juga Gigioinae, dan yang ketiga Coniferales. Yang keempat Ginetinae. Gimnosperme atau tumbuhan berbiji tertutup, ciri-cirinya bijinya ditutupi oleh daun buah. Berarti tertutup. Perhatikan gambar, biji dari tanaman ini ditutupi oleh daun buah atau daging yang tebal. Memiliki tulang daun beragam, seperti menjari, menyirip, ada yang lurus, mempunyai akar serabut, ada pula yang berakar tunggang, berupa pohon, herba, liana, semak, dan perdu. Biasanya berdaun tunggal dan majemuk. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu,
avokat, anggur, nangka, dan lain-lain. Angiospermae dikelompokkan menjadi monokotil, tumbuhan berkeping satu, contohnya padi, jagung, rumput, pandan, serai, dan lain-lain. Dikotil, tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga, pepaya, ubi kayu, jambu biji, kembang sepatu, dan lain-lain. Jadi angiospermae dikelompokkan menjadi dua, monokotil dan dikotil. Apa perbedaan monokotil dan dikotil? Mono itu artinya satu, berarti berkeping satu. Dikotil itu dua, jadi tanaman dikotil itu berkeping dua. Kemudian daun dari dikotil itu umumnya memanjang dengan tulang daun sejajar. Tapi pada dikotil, daunnya umumnya melebar dengan tulang daun menyirip, ada lagi yang menjari. Jadi antara monokotil dan dikotil ini jelas sekali perbedaan pada daun ini. Kalau yang monokotil, tulang daunnya itu sejajar, dan dikotil menyirip, ada yang seperti menjari. Akar dari monokotil itu serabut, dikotil akarnya tunggang. Kemudian batang dari monokotil itu berkas pengangkutnya menyebar. Sedangkan dikotil berkas pengangkutnya itu seperti lingkaran. Dan bunga dari monokotil berjumlah 3 atau kelipatan, 3, 6, dan seterusnya. Sedangkan tanaman dikotil jumlah bunganya ini, mahkotanya ini 5 atau kelipatannya. Itulah perbedaan monokotil dan dikotil. Ananda semua, selamat belajar, selamat Dirgahayu RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.